Heru Atmojo menduga pada saat itu sudah ada niat tidak baik dari sebagian perwira AURI. Mereka dengan sengaja ingin membuang Heru, Sujono, dan Gatot serta sejumlah bintara pelatih sukarelawan. Mungkin terselip maksud melenyapkan kami agar bisa dibuat skenario penyelamatan. Bahkan kepada Komandan Resimen PGT Mayor Udara Kadarismo saya menyatakan kalau pimpinan AURI memandang demi keselamatan kesatuan harus mengorbankan Heru Atmojo. Saya menyatakan sangat rela. Mayor Kadarismo dengan tegas menolak permintaan saya. Kepada pimpinan PKI Sudisman dan Nyono yang kebetulan bertemu semasa kami dalam tahanan di Cimahi, saya menyatakan Syam dan Latif memang perlu dicermati, sebab tidak tertutup kemungkinan subversi asing datang melalui Syam sebagai jalurnya. Ini memang titik paling lemah dari segi organisasi dan juga dari segi ideologi semasa meletus peristiwa G30S. Bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam. Pemerintah yang tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Khusus tentang sosok Syam, Heru melukiskan, sejak pertama kali bertemu di Gedung Penas Jumat pagi tanggal 1 Oktober 1965, ketika saya sedang mencari Jenderal Parjo, dia memberi kesan uneducated, tidak kenal etiket. Misalnya ketika berhadapan dengan orang yang baru dikenal, saya waktu itu berpakaian dinas dan pakai tanda pangkat letnan kolonel serta wing penerbang. Kakinya tidak mau turun, tetap saja bergayut di bangku, duduk nongkrong seperti orang makan di warung, sambil tetap mengembuskan rokok, tidak ada habisnya. Sebagai perwira intelijen, Heru menduga mungkin hal ini justru merupakan bagian dari profesi Syam, mengelabui orang-orang di dekatnya, sedangkan Latif dan Utung serta yang lain sikapnya sopan, korek, selayaknya perwira ABRI. Ketika itu saya masih belum tahu bahwa Syam justru salah seorang yang menjadi pimpinan. Maka sejak itu saya langsung bertanya dalam hati, mengapa Jenderal Parjo yang begitu berwibawa bersedia menaruh kepercayaan kepada Syam. Ketika Heru Atmojo sama-sama ditahan dengan Suparjo di Cimahi awal tahun 1967, saya tanyakan kepada beliau mengapa percaya kepada Syam. Jenderal Parjo menjelaskan, Syam mengaku sudah pernah dilatih oleh TPR atau Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Dia juga menyatakan sudah pernah menjadi seorang komisaris politik di TPR. Maka waktu itu saya mengira memang akan bisa keluar kejutan-kejutan dari dia. Bahkan siapa tahu keajaiban di luar pengalaman kita yang sebagai tentara borjuis. Tapi ternyata Syam tidak ada apa-apanya. Sewaktu sama-sama berada di RTM atau Rumah Tahanan Militer Cimahi, Heru Atmojo pernah menanyakan langsung kepada Sudisman anggota CCPKI mengapa gerakan 30 September mengalami kegagalan. Sudisman mengutip keterangan MH Lukman, wakil ketua CCPKI. Awal tahun 1950 Aidit mengaku pergi ke Cina dan Vietnam. Tetapi sebenarnya kami berdua hanya ke Singapura, kemudian kembali ke Indonesia sebagai penumpang gelap lewat pelabuhan Tanjung Priuk dan ditangkap. Ketika diadili kami berdua dibela oleh Mr. Tan Po Kwan atas jasa mertua kawan Aidit, Ibu Mudikdo. Kami berdua dibebaskan dan dijemput Syamsuddin Kamaruzzaman, Ketua SBPP atau Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran Tanjung Priok. Kami bertiga, Aidit, Syam, dan saya menutup rahasia di depan kawan-kawan lain bahwa sebenarnya saya dan kawan Aidit tidak pernah pergi ke Cina dan Vietnam. Menurut Sudisman, itu memang sebuah kebiasaan borjuis kecil senang berbohong untuk kepentingan diri sendiri serta meninggikan gengsi, ingin lekas besar, ingin lekas berkembang, dan lain sebagainya.